warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Sari? Alhamdulillah Ibu. Iya, Sehat. sehat ya. Meskipun sedang pandemi, Ibu dan keluarga tidak tidak sehat semua pokoknya ya. Alhamdulillah sehat. Iya, Ibu bagaimana hari ini sudah tadi setelah menyiapkan segala sesuatunya untuk supervisi, bagaimana perasaan Ibu? Deg-degan Bu. Deg-degan. Kayak tadi Kan sudah biasa di supervisi Ibu kepala sekolah. pokoknya Bu beda orang, beda Beda kondisi. Tenang saja, maksudnya ya supervisi itu ya bukan sesuatu hal yang jangan dianggap menakutkan, menyeramkan, menegangkan gitu. Biasa saja seperti kita saat mengajar biasa. Nah makanya hari ini kita ngobrol karena memang sebelum pelaksanaan supervisi ya Ibu ingin tahu gitu ya sejauh mana Bu Sari sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kalau boleh dijelaskan KD atau indikator yang akan disampaikan nanti, boleh Bu? Karena saya ngajar kelas 8 ya Iya. Bu Luis, jadi KD yang ingin saya ajarkan itu adalah siswa itu dapat menelaah pola penyajian dan kaidah kebahasan teks iklan. Oh, teks iklan. Ya, Oh, di semester 1 ya? Iya, betul. Baik. Karena kita memang menggunakan kurikulum masa pandemi ya khusus, jadi lebih sedikit gitu KD yang disampaikan. Lalu metode apa yang akan Ibu sampaikan nanti, Ibu gunakan nanti ketika di kelas? Saya insya Allah menggunakan pendekatan melalui discovery learning. Discovery learning ya, oke. Karena Model berarti itu. berkaitan ya, Iya. berkaitan dengan teks iklan ya. Iya. Jadi saya belum berani untuk pakai model yang lainnya gitu. Takut tidak cocok. Takut tidak cocok misalnya dengan PJBL itu kan Iya. ada fase-fase, sepertinya untuk iklan mungkin menurut Ibu lebih cocok Iya, dengan betul. discovery learning. Bagus Bu. Iya. Pokoknya model apapun kita bisa bisa adaptasi, bisa disesuaikan dengan materi kita sebetulnya. Hanya memang untuk PJBL atau project based learning karena itu biasanya digunakan di IPA gitu ya. Jadi kita untuk bahasa Indonesia harus hati-hati juga menggunakannya ya, menerapkannya model Iya, betul. tersebut. Iya, Baik Ibu. betul. Alasan Ibu menggunakan itu tadi sudah disampaikan ya. Iya, betul. Menurut Ibu tadi Jadi model kalau model discovery learning itu kan jadi anak itu diberikan stimulus dulu Stimulus, dengan betul, adanya gambar atau Iya. video tentang iklan. Betul. Ya, memang materi ini menarik Bu, maka saya paling semangat kalau membahas materi teks iklan dibandingkan teks yang lain ya. Gitu. Iya. Dan saya berharap kenapa saya juga pakai discovery learning ini tujuannya anak bisa membuktikan nanti akhirnya gitu loh, dari tahapan-tahapan Iya. materi yang mereka dapatkan, ternyata memang seperti ini, membuat iklan itu harus seperti ini. Jadi Iya. makanya pakai discovery learning. Sampai akhirnya anak bisa mampu ya Iya, membuat betul. teks iklan Iya, itu. betul. Baik Ibu, bagus sekali. Lalu alat dan bahan atau sumber belajar yang digunakan itu karena kita kan PTN terbatas. Iya, betul. Kira-kira bagaimana Bu? Karena ini perubahan ya Bu, dari Iya. PJJ, dari daring tiba-tiba jadi luring. Iya. Kalau media yang ingin saya pakai itu tetap saya menggunakan slide ya Bu, PowerPoint. Tapi nanti saya kombinasikan rencananya medianya itu juga dalam bentuk surat kabar ya, mudah-mudahan terrealisasi gitu ya, bisa. atau dalam bentuk flyernya selembar-selembar yang nanti saya bagikan ke anak. Bagus. Kalau alatnya otomatis karena kita sudah tatap muka, Iya. spidol lah. Itu tetap dipakai. Tapi PowerPoint kan harus ditayangkan tetap Iya, betul, digunakan ya tetap, Ibu. iya. Ya, karena bagaimanapun Udah kangen Bu? Iya. Zaman sekarang itu tetap tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya ICT ya, tetap digunakan di dalam pembelajaran gitu. Baik Ibu, lalu bagaimana tahapan pembelajarannya? Tadi kan mau menggunakan discovery. Iya. Kira-kira besok itu tadi Ibu sebenarnya sudah menyampaikan dari stimulasi dulu, memberikan stimulus berupa tayangan ya Bu ya. Lalu langkah berikutnya atau besok itu bukan hanya pertemuan kita hanya 2 jam pelajaran. Iya, sepertinya tidak sampai full. semua. Iya, Kira-kira untuk langkah-langkah berapa langkah kira-kira untuk sintaks yang digunakan untuk hari besok itu? Yang pasti saya yang pertama ingin anak pertama mengamati lah, karena kan memang discovery itu kan ujungnya awalnya itu kan mengamati ya. Paling saya hanya sampai mereka nanti mengumpulkan informasi atau nanti data. sisanya 2 Di pertemuan Iya. berikutnya. Bagus Ibu, jadi memang tidak perlu semua ya selesai hari itu satu tahap satu hari pun nggak apa-apa gitu.
Baik Ibu, lalu persiapan tertulis yang Ibu persiapkan kira-kira apa saja? Untuk sayanya sendiri ya, Iya, ya paling ini ya, pertama TPP, perangkat ya. perangkat, absen, Sudah biasa ya iya, itu ya. buku, agenda, Betul, itu jangan sampai ini dan jangan sampai lupa Ibu jurnal ya. nah, iya, Jurnal betul, ya. betul. Karena kita akan menemukan hal-hal yang ditemukan Iya, di kelas betul. itu akan Tambah lagi ini kan tatap muka yang perdana anak-anak. Iya betul. Lalu materi apa yang dianggap sulit oleh anak menurut Ibu kira-kira dari Yang teks teks iklan iklan ini kira-kira apa? Kalau dari mulai mereka memahami pengertian ciri unsur, struktur, kaidah, yang sulit itu Kayaknya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Karena Ibu juga kan guru bahasa Indonesia, jadi itu merasakan sekali sama gitu dengan Ibu. Kayaknya yang agak sulit dipahami anak itu kaidah kebahasaan. Karena jarang mereka menemukan kalimat seperti ini, sering gitu loh. Iya. Jadi karena tidak terbiasa, akhirnya mereka masih bingung yang mana kalimat persuasif, yang mana kalimat interaktif. Itu yang akhirnya membuat mereka harus di dalam teks iklan ini. Berarti sumber kesulitannya itu ya. Iya, maksudnya Tidak membedakan mana kalimat persuasif, interaktif. Oh gitu ya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang harus dicapai anak dari pembelajaran ini? Yang pasti saya berharap anak bisa menelaah dari dapat menganalisis, mengidentifikasi, minimal paling rendah mengidentifikasi ya. Ujungnya nanti bisa menelaah seperti apa iklan yang bagus yang akhirnya bisa ditayangkan, dicontoh oleh perusahaan. Iya. Karena dari sekian penayangan iklan masih ada yang strukturnya lengkap, ada yang tidak, kaidahnya ada yang semuanya dipakai, ada yang juga tidak. Nah kembali ke tadi Bu, yang kata Ibu kayaknya anak sulit menguasai materi kebahasaan. Terus sumbernya kesulitannya itu mungkin membedakan kalimat interaktif dengan persuasif. Nah, menurut Ibu kenapa ya anak sampai ini kan baru prediksi ya dugaan. Kenapa sampai bisa menemukan kesulitan di bagian itu gitu Bu? Yang tadi saya katakan Bu, jadi karena tidak terbiasa melihat kalimat-kalimat tersebut di kehidupan mereka sehari-hari. Anggaplah di bacaan pun jarang sekali mereka menemukan kata-kata imperatif dan persuasif yang condongnya teks iklan. Mungkin kalau teks berita mereka banyak, tapi kalau teks iklan yang mereka lebih banyak mendengar, tapi melihatnya itu secara real keseharian-harian mereka itu jarang gitu loh. Kan beda cara menangkap kalimatnya dari telinga dengan yang dari mata, itu kadang-kadang kan mengalami perbedaan. Itu yang akhirnya kesulitannya di situ. Makanya nanti saya perbanyak contoh-contohnya yang akhirnya nanti mereka bisa cari sendiri di rumah kalimat-kalimat yang seperti yang saya contohkan tentang persuasif atau imperatif. Ya, jadi sudah siap dengan solusinya gitu ya Bu Sari. Ini bagus banget gitu, Ibu sudah bisa memprediksi kesulitan anak. Lalu sudah prepare dari awal, ini yang akan saya lakukan supaya anak bisa menguasai kompetensi yang Ibu inginkan tadi. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran tentang iklan ini? Perhatian khusus itu bisa dari konten materi yang Ibu sampaikan atau dari sisi anak gitu, bagaimana? Yang apa? Kira-kira yang perlu mendapat perhatian khususnya, apakah sama tadi? Ya, yang pasti sih hampir sama, mirip Bu Is. Anak itu hanya butuh untuk lebih literasi dalam segala hal. Literasi kan tidak hanya teks yang panjang, tapi meliterasikan sebuah teks iklan yang ada di TV pun itu kan sudah bisa dikategorikan. Literasi, iya, selalu dikaitkan dengan apalagi kita bahasa Indonesia ya Bu Sari ya. Oke baik Ibu, berarti dari perbincangan kita hari ini saya bisa menangkap bahwa Ibu Sari itu sebenarnya sudah siap banget gitu. Insya Allah. Menyampaikan materi ke anak. Insya Allah bisa, karena tadi saya dengar juga Ibu sudah mengantisipasi seandainya siswa seperti ini kesulitannya, Ibu sudah siap dengan jurus jitu yang sudah Ibu siapkan. Insya Allah. Iya, semoga besok saya bisa lihat langsung gitu ya. Mudah-mudahan sesuai ya Bu. Iya, lebih sebenarnya kalau praktik malah lebih asik gitu ya daripada penggambaran begini, langsung lebih enak gitu melihat praktiknya. Oke, besok berarti kita bertemu lagi ya Bu ya di kelas. Semoga sukses. Lancar ya Bu. Amin. Deg-degan juga. Oke, makasih ya Bu Sari. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, terima kasih.